Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Afif dengan NPM 19210017. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung atau direct instruction juga dikenal dengan istilah strategi belajar expository dan world class teaching. Pembelajaran langsung merupakan suatu model pembelajaran yang terdiri dari penjelasan guru mengenai konsep atau keterampilan baru terhadap siswa. Sedangkan menurut Ernst dalam Trianto tahun 2009 adalah model pembelajaran langsung adalah suatu model pembelajaran dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik. Selanjutnya yaitu karakteristik model pembelajaran langsung atau direct instruction. Yang pertama yaitu fokus akademik, yang berarti prioritas tertinggi dalam penguasaan dan penyelesaian tugas akademik. Yang kedua yaitu arahan dan kontrol guru, yaitu guru memilih dan mengarahkan tugas pembelajaran, menegaskan peran inti selama memberi instruksi. Yang ketiga yaitu harapan yang tinggi terhadap perkembangan siswa. Maksudnya yaitu guru memiliki harapan besar kepada peserta didik serta konfront dalam bidang tersebut. Yang keempat yaitu sistem manajemen waktu. Maksudnya yaitu memaksimalkan waktu belajar siswa sebaik mungkin. Sedangkan yang terakhir yaitu atmosfer akademik yang cukup netral, yaitu tempat di mana pembelajaran menjadi fokus utama dan tempat di mana siswa terlibat dalam tugas-tugas akademik. Selanjutnya yaitu C, kelebihan dan kekurangan pembelajaran langsung. Kelebihan pembelajaran langsung yang pertama yaitu dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil. Kedua yaitu dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi siswa sehingga hal-hal tersebut dapat diungkapkan. Yang ketiga, dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat terstruktur. Sedangkan kekurangan model pembelajaran langsung yaitu model pembelajaran langsung sangat bergantung pada gaya komunikasi guru. Komunikator yang buruk cenderung menghasilkan pembelajaran yang buruk. Yang kedua yaitu karena guru memainkan peran pusat dalam model ini, kesuksesan strategi pembelajaran ini bergantung pada image guru. Dan yang terakhir yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran langsung, yaitu dibagi dua. Yang pertama yaitu tugas-tugas pengajaran dan yang B adalah langkah-langkah pembelajaran metode pembelajaran langsung. Yang A yaitu tugas-tugas pengajaran langsung dapat diterapkan di bidang studi apapun. Namun model ini paling sesuai untuk mata pelajaran yang berorientasi pada penampilan atau kinerja seperti menulis, membaca, matematika, musik, dan pendidikan jasmani. Di samping itu, pengajaran langsung juga cocok untuk mengajarkan komponen-komponen keterampilan dan mata pelajaran sejarah dan sains. Yang B yaitu langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran langsung. Yang pertama itu menginformasikan tujuan pembelajaran dan orientasi pembelajaran kepada siswa. Yang kedua, mereview pengetahuan dan keterampilan persyarat. Dan yang ketiga yaitu menyampaikan materi pelajaran. Selanjutnya, melaksanakan bimbingan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih, menilai kinerja siswa, dan memberikan umpan balik. Dan yang terakhir yaitu memberikan latihan mandiri. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Model pembelajaran langsung atau direct instruction juga dikenal dengan istilah strategi pembelajaran eksploitasi dan world class teaching. Pembelajaran langsung merupakan suatu model pembelajaran yang terdiri dari penjelasan guru mengenai konsep atau keterampilan baru terhadap siswa. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, kita kembali ke materi ya. Yaitu dari kemarin kita sampai bab 2. Sekarang lanjut ke bab 3. Yaitu mengenai sumber daya alam. Nah, pengertian sumber daya alam sendiri yaitu adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh dari lingkungan untuk kehidupan manusia. Jadi, apapun yang ada di lingkungan kita itu yang memenuhi kebutuhan kita sehari-hari itu bisa disebut sumber daya alam. Contohnya padi, jagung, singkong. Nah, sumber daya alam sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, pengertian dari sumber daya alam yang dapat diperbarui sendiri yaitu sumber daya alam yang dapat pulih keberadaannya atau dapat dikembalikan persediaannya dalam waktu yang cepat. Sedangkan sumber daya alam yang tidak diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dikembalikan keberadaannya atau dipulihkan, tidak bisa. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu air, udara, cahaya matahari, kesuburan tanah, dan tanaman pertanian. Sedangkan contoh dari sumber daya yang tidak dapat diperbarui yaitu batu bara dan minyak bumi. Nah, itu tadi pengertian dari sumber daya alam dan pembagian dari sumber daya alam. Ada yang ditanyakan? Saya Pak, Baik. saya ingin bertanya tentang apa aja sih contoh-contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contoh sumber daya yang dapat diperbarui yaitu tadi seperti air, udara, cahaya matahari, dan kesuburan tanah. Baik, bagaimana? Ya Pak, cukup. Ya, mungkin pertemuan kita pada hari ini cukup sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.